Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kaula Muda yang ada di rumah. Selamat malam, semoga kalian yang ada di rumah kini sedang berada di kondisi yang baik, sehat, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, sekarang saya, Ferdiansyah, akan memandu kalian untuk menikmati acara perdana kita yaitu Mojok Talk Show dan akan memandu kalian selama 30 menit ke depan. Nah, hari ini kita memiliki tema yaitu yang cukup menarik, yaitu sukses bisnis di usia muda. Dan kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat yang ada di Indonesia, yang mana banyak dari mereka di PHK secara sepihak dari perusahaan karena dampak dari pandemi COVID-19. Namun, Sobat Kaula Muda tidak usah gusar, karena sebenarnya masih banyak usaha yang bisa kita lakukan untuk dapat survive di masa pandemi seperti saat ini. Salah satu usaha yang bisa kita kembangkan atau kita buka adalah usaha coffee shop, yang mana kita ketahui bersama bahwa banyak sekali anak muda di Indonesia yang suka sekali menikmati atau menyeruput kopi bersama teman-teman mereka untuk ngobrol, untuk bercanda, dan juga berinteraksi. Nah, pada malam yang sangat-sangat bahagia ini, kami memiliki narasumber yang sangat potensial dalam tema kita saat ini, yaitu adalah Mas Alexandro. Mas Alexandro ini memiliki hal yang spesial, yang mana di usianya yang masih muda dan di tengah pandemi seperti saat ini, ia berani untuk membuka usaha di bidang coffee shop. Lalu coffee shop yang ia buka yaitu di daerah Prambanan, Klaten. Mari kita undang narasumber kita yang sangat spesial yaitu Mas Alexandro. Yang mana Mas Alexandro kini duduk di samping saya. Oke, mari kita sapa Mas Alexandro. Halo Mas Alexandro, apa kabar? Halo, malam Mas Ferdi, kebetulan kabar saya baik banget. Oke, alhamdulillah. Baik, di samping saya ini ada Mas Alexandro, yang mana ia adalah narasumber kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai Mas Alexandro ini, mari kita tonton cuplikan singkat mengenai Mas Alexandro. Berikut cuplikannya. Alexandro Aryo Bimo, pemuda kelahiran Klaten, 4 Mei 2000 ini merupakan seorang pemuda yang telah memiliki usaha kopi shop walau usianya masih muda. Pria yang sering dipanggil Sandro tersebut memulai bisnis ini dengan membangun sebuah kedai tepat di samping rumahnya. Berawal dari keinginannya untuk membuka homestay, namun karena pandemi COVID-19, Sandro memutuskan untuk membuka coffee shop. Coffee shop milik Mas Sandro ini memiliki hal yang spesial, yaitu pemandangan indah yang ditawarkan yang tidak dimiliki coffee shop lain di daerah perkotaan. Walau dibuka ketika awal pandemi, bisnis Mas Sandro ini langsung laris manis dikunjungi banyak pelanggan baik lokal maupun turis. Karena lokasinya yang strategis, diapit antara dua candi, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke coffee shop milik Mas Sandro. Mau tahu lanjut perjalanan bisnis Mas Sandro? Saksikan hanya di Mojok Talk Show. Oke, sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai Mas Alexandro, lebih baiknya kita perkenalan dulu mengenai Mas Alexandro ini. Yang mana seperti pepatah lama berkata, tak kenal maka tak sayang. Baik, untuk perkenalan dulu nih Mas. Nama Mas ini lengkapnya siapa dan biasa dipanggil siapa? Oke, jadi perkenalkan teman-teman di rumah. Nama aku Alexandro Aryo Bimo. Kalian bisa panggil aku Sandro atau Sansan gitu juga boleh. Oke, Mas Alexandro ini hobinya apa sih? Hobinya basic sih Mas, jalan-jalan muteri kopian kalau saya tuh. Oh gitu ya? Yang membahas-membahas tentang kopi itu terjun lah saya ke situ. Oh gitu, oke. Nah, Mas Alexandro ini tinggalnya di mana sih? Kebetulan saya tinggal di rumah saya sendiri, daerah Prambanan. Itu sampingan banget sama kopian saya. Sama kedai itu samping banget. Lah ya? Yoi. Oke, baik. Oke, untuk usia nih Mas. Usianya nih berapa nih? Kalau saya tebak 19. Enggak sih Mas. Kekurangan 1 tahun. Kurang 1 tahun. Itu nomor saya 20. 20 tahun ya? Oke. Baik. Terus kesibukan Mas Alexandro saat ini tuh apa? Karena kan dari sedang pandemi kan. Nah, lalu kesibukannya apa nih sekarang?
buat kesibukan mungkin sama sih Mas kayak mahasiswa lainnya. Saya tuh ngurusin ya kuliah, yang ngurusin coffee shop ini ya. Hidup saya muter-muter aja sih di situ. Oke, baik. Oh ya, karena tadi Mas Alexandro bilang sedang ngurus kuliah. Nah, Mas Alexandro sendiri kuliah di mana sih dan jurusan apa? Oke, kebetulan saya sendiri itu kuliah di Sanata Dharma, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke. Sekarang saya di masuk semester 6. Oh, semester 6. Yoi. Semester tua lah ya. Ya, belum tua banget Mas. Oh ya, oke, baik. Oh ya Mas, sebelumnya kan Mas Alexandro ini kuliah di Universitas Sanata Dharma Yoi. dan juga jurusan bahasa Inggris. Namun kalau kita lihat dari usahanya nih, sepertinya nggak cukup jauh kaitannya dengan coffee shop. Lalu alasannya kenapa sih kenapa milih ambil usahanya coffee shop? Jadi gini, Oke. Saya terjun dunia kopi itu 2018. 2018 tengah terjun ke dunia kopi lah. Main-main di dunia kopi, main ke tempat teman-teman, main ke warung seduh segala macam. Ya walaupun dibilang jauh cukup jauh, cuman saya rasa dengan jurusan yang saya ambil, itu bisa mendongkrak saya di bidang perkopian saya sih. Oh baik. Terlebih kan pasar yang saya incar itu turis mancanegara, dan siapa tahu kan jurusan yang saya ambil bisa mendongkrak kedai saya itu. Oh baik. Saya gitu. Ide yang bagus. Ini bisa menjadi salah satu saran bagi kaula muda yang ada di rumah untuk membuka sebuah usaha, terutama usaha coffee shop. Oke, sobat kaula muda, tadi secara singkat adalah perkenalan dari Mas Alexandro atau biasa dipanggil Mas Sandro nih. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan mengulik lebih lengkap, lebih dalam lagi mengenai Mas Alexandro dan juga bisnisnya. Namun ada pesan-pesan berikut ini yang mau lewat dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mojok Talk Show. Yang Beb, yuhu. Yang Beb, HL, ada BBQ gak? DC. HL, BBB kanen ha. HL, lihat MBBQ GP. HL, LGPR ke MBBQ G. HLP, MBBQ DC G. HL. Ngapain nelpon singkat-singkat? Ganti ke Axis Go sekarang. Gratis nelpon ke semua Axis sampai jam 5 sore. Kirim itu. Shopee, Shopee 12. Shopee, Shopee 12. Shopee 12. Beli semuanya di Shopee. Shopee 12. Shopee birthday sale. Shopee birthday sale. Shopee, Beli semua di Shopee. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Kembali lagi di Mojok Talk Show bersama saya Ferdiansyah dan tetap bersama Mas Alexandro, tamu spesial kita. Nah, kali ini kita akan bertanya bagaimana nih awalnya tercetus ide untuk membuat coffee shop ini Mas di tengah pandemi terutama. Oke, jadi jujur-jujuran aja nih. Oke, silakan ya, jujur aja. Ide pertama itu kita buat homestay. Homestay. Oke. Kita jauh banget dari kata coffee shop nih, bener-bener jauh. Iya. Homestay karena itu kan belum di pandemi kan. Belum di pandemi. Terus kita bangunlah tempat ini. Kita bangun dari awal. Kita bangun. Tapi kok tercetus nih ide. Kenapa nggak sekalian ngebuat
coffee shop. Siapa tahu bisa nyediain orang yang di homestay itu mau ngopi paginya atau malamnya. Oke. Lalu tiba-tiba datanglah si pandemi ini. Si pandemi ini datang, pupuslah ide kedua. Oke. Lalu putar otak, kenapa sih nggak dijadiin aja lantai 1, lantai 2 coffee shop semua? Yang satunya buat di bar, yang duanya buat fokus nongkrong, orang nugas segala macam. Jadi ya itulah, nggak sengaja sih Mas, tercetus ide ke full coffee shop gitu. Oh gitu, oke. Alurnya seperti itu ya. Awalnya dari membuka apa namanya? Homestay. Tapi karena terpukul oleh pandemi, berbalik arah untuk membuka coffee shop. Oh gitu. Oke. Nah selanjutnya, kita Mas Andrew udah memilih untuk membuka coffee shop. Namun sebelum memilih membuka usaha coffee shop, namun kita kan sebelumnya tahu bahwa coffee shop ini banyak sekali yang berjamuran atau tumbuh berjamuran di daerah kita, di daerah Klaten dan juga Yogyakarta. Nah, itu mengapa sih Anda tetap melanjutkan untuk membuka bisnis coffee shop ini, padahal di lain sisi sudah banyak tumbuh berjamuran coffee shop yang ada di daerah kita? Oke, jadi gini, menurut saya Mas, coffee shop emang menjamur di mana-mana. Kalian pun keluar rumah dikit, jalan dikit, sekarang udah nemu coffee shop. Iya. Nah, tapi menurut saya satu coffee shop dengan yang lainnya itu berbeda. Mereka satu sama lain pasti punya konsep yang berbeda dan menu yang disajikan pun berbeda, fokus mereka berbeda. Ciri khas lah. Ciri khas masing-masing. Nah, itu mungkin apa ya yang membuat saya beda itu di sini, konsep yang saya bawa sih. Konsep yang saya bawa itu, saya membawa konsep natural. Oke. Buat kalian nih yang bosen dengan konsep-konsep yang gitu-gitu aja, entah cuman bangunan aja atau dengan main lightning. Tapi di sini saya membawa konsep yang kalian tuh nongkrong, kalian tuh bisa lihat pemandangan full sawah, full gunung. Dan itu yang mungkin yang belum kalian bisa dapetin di daerah kota lah kayak gitu. Yang jarang-jarang banget bisa kalian dapetin di daerah kota kayak gitu. Berarti yang menjual di coffee shop Anda atau coffee shop teman Lala ini, selain kopi yang bervariasi dan juga tempat yang cozy, yang menyenangkan, tapi juga menjual view yang ada di sekitar coffee shop ini ya. Menjual suasana. Oke, seperti di selatan ada sawah, gunung, di utara ada gunung, dan di dekatnya lagi ada candi. Diapit 2 candi. Oke, spesial banget ini coffee shop yang ada di daerah Klaten ini, di kopi teman lah. Nah, Mas Andrew, di kedai ini menu apa saja sih yang kalian tawarkan untuk para pengunjung yang datang? Oke, jadi basic dari basic ya. Menu yang ditawarin di coffee shop itu tentu saja kopi. Oke. Tapi nggak melulu soal kopi itu. Di sini kita menjual beberapa varian. Oke. Mungkin berbebangsaan flavor latte seperti kopi susu hazelnut, kopi susu aren, kopi susu tiramisu. Dan juga kita nggak mau kalah di manual brew. Manual brew seperti V60, Aeropress, French press. Kita juga jual di sini. Dengan juga kita memakai beans yang grade tertinggi. Kita pakai specialty beans. Special beans. Iya, special beans. Oke, baik. Menarik sih apa yang dijelaskan Mas Andrew mengenai menu-menu itu. Tapi di kedai ini, mana sih menu yang paling disukai, digemari oleh banyak pelanggan yang datang kemari? Oke, jadi buat menu yang paling digemari, di sini paling kenceng itu tetap di jalur kopi susu. Kopi susu ya? Yes, kopi susu tuh di jalurnya paling kenceng sendiri. Itu belum ada yang bisa ngalahin kopi susu di sini. Oh gitu? Mungkin kalau untuk urusan kopi yang kedua, itu ada di manual brew. Oh gitu? Manual brew sih di sini masanya cukup kenceng. Dan buat teman-teman yang mau nyoba manual brew yang beda, bisa datang ke sini. Oke, ditambah dengan view yang ditawarkan di sini. Iya bener. Tambah mantap abis lah. Apalagi datangnya sore-sore. Senja. Indie banget. Oke, mantap. Nah, Mas Andrew, kan ada nih yang berjamuran, kopi shop yang mana yang menjual kopi asli tanpa ada campuran, tapi juga ada kedai atau tempat nongkrong yang menjual berbagai varian minuman, tapi kopinya yang sedikit. Nah, Anda lebih prefer kemana sih mengenai itu? Oke, jadi kalau jujur dari saya, dengan tagline coffee shop itu, saya menjual kopi itu yang pertama. Jalan saya tuh di kopi. Di kopi ya? Iya, karena passion saya sendiri di kopi. Dan kenapa saya buka coffee shop, bukan yang kayak kedai minuman segala macam. Dan fokus saya pun di kopi. Tapi nggak salah juga sih misalnya kalau mau ada kedai yang
menggunakan nama coffee shop, tapi dia juga menjual minuman di lain kopi yang banyak. Oke, gitu. Itu it's okay aja sih. Oke aja ya. Oke. Yang penting setiap usaha yang dibangun itu memiliki targetnya masing-masing lah ya. Oke. Memiliki keunikan masing-masing lah. Iya, dan juga mereka bersaing secara sehat. Yoi, bener banget. Oke. Baik. Oke, sejauh ini nih, sejauh selama pandemi ini, kendala apa sih yang dihadapi usaha Anda? Oke. Jadi jujur aja Mas, kalau pandemi gini tuh banyak banget. Banyak banget ya? Banyak banget. Oke. Yang pertama itu mulai dari jam buka. Oke, jam buka. Jam buka kan kita nggak bisa kayak seluas sebelum pandemi kan. Pasti kita dibatasi. Makanya di sini saya paling mentok tuh jam 11. Jam 11. Jam 11, tapi kalau buat malam minggu sama hari minggu kita tambahin extend setengah jam lah. Setengah jam lah ya. Mungkin kendalanya sedikit di situ sih. Nggak sedikit di situ. Oke. Jika kita melihat bagaimana kedai coffee shop yang banyak menjamur di daerah kita, banyak sekali saingan-saingan yang sangat-sangat terlihat lah. Saran Mas Andrew nih untuk para kaula muda, Yoi. untuk bagaimana sih caranya untuk membuat strategi dalam usahanya membuka coffee shop? Oke, jadi yang pertama nasihat dari saya, kalian tuh kalau misalnya mau terjun ke dunia kopi, konsisten. Baik. Kalian sekalinya masuk ke kopi, kalau kalian nggak konsisten, itu udah nyelewengnya jauh. Yes. Terus fokus sama hal yang dikerjakan. Oke. Baik. Sama turutin apa kemauan kalian di bidang kopi itu. Misalnya kalian mau fokusnya ke manual brew, kalian bisa bikin kedai full manual brew, itu bisa banget. Gitu. Baik, sekarang kita masuk ke hal-hal yang sedikit intim lah, yaitu omset dan juga profit ya, lebih tepatnya ke omsetnya selama dia membangun bisnis ini. Jadi berapa nih omsetnya setelah Anda mendirikan Kopi Teman Lelah ini per bulannya aja deh. Silahkan dijawab. Aduh. Gusar ini. Cukup buat makan. Oke. Cukup buat makan 1 RT. Enggak ya. Jamin. Amin. Tapi untuk untuk makan cukup lah ya, untuk makan. Makan cukup. Satu keluarga cukup? Cukup. Mantap. Oke. Baik, untuk segmen 2 ini sudah kita ulik secara menyeluruh, dan kini kita masuk ke tanya jawab nih Mas. Jadi sebelum kita ke sini, kita udah posting di IG kami mengenai pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ingin disampaikan oleh para pengguna Instagram untuk ditanyakan kepada Mas Andrew. Oke. Untuk yang pertama, kita sudah mendapat atau menampung pertanyaan dari saudara @Rudi Kurniawan. Yaitu pertanyaannya adalah, dapat ilmu dari mana sih Mas bisa memulai dan mengelola bisnis kopi ini sehingga bisa tumbuh seperti saat ini? Saya sendiri terjun di dunia kopi itu 2018. Oke, 2018. 2018 terjun di dunia kopi. Pertama ya ngopi-ngopi biasa lah. Nggak tahu apa itu alat-alat ini, alat-alat itu, nggak tahu jenis-jenis kopi. Tapi setelah saya dalamin lagi, saya ngulik-ngulik, main-main ke satu coffee shop dan lainnya. Akhirnya memberanikan diri buat tanya-tanya. Oh gitu. Tanya-tanya, Mas ini kenapa sih kok kopinya bisa gini? Kan basic saya pertama tahu tuh kopi pahit. Tapi sedangkan setelah saya terjun lebih dalam lagi, itu kayak kopi punya banyak spektrum rasa di dalamnya. Terus dari satu hal yang lain pun bisa diulik. Satu hal tuh banyak variabelnya. Dan itu yang membuat saya lebih tertarik lah buat masuk ke bagian itu. Oh, baik. Dan itu juga kembali lagi ke si aktornya sendiri ya Mas? Yes. Yang mana harus memiliki cinta sendiri untuk mencintai usaha yang akan diusungnya atau dibawanya tersebut. Betul. Jadi bagi teman-teman muda atau kaula muda di rumah harus memiliki kecintaan dulu sebelum kalian memutuskan untuk membangun sebuah usaha, terutama di coffee shop. Betul. Seperti itu. Baik, pertanyaan pertama sudah terjawab untuk Mas Rudi Kurniawan ya. Dan selanjutnya pertanyaan kedua dari saudara Yudhistira_Adi. Yang mana pertanyaannya adalah, tanya dong saran bagi kaula muda yang ingin memulai bisnis coffee shop untuk pengalaman pertama tuh gimana sih Mas? Oke, kalau saranku buat yang mau mulai, sama kayak pertama tadi, fokus, terus konsisten. Kalau kalian konsisten tuh gimana ya?
kalian tuh bakalan dapet jalannya di situ tuh loh. Terus mantepkan tuh passion kalian. Oke. Nah itu kalau misalnya kalian, katakanlah kalian ragu nih mau buka. Kalian bisa kok ngelowong di salah satu coffee shop dulu. Di situ kalian malah bisa nambah-nambah ilmu, tanya-tanya segala macam. Terus kalian bisa main-main tuh. Terus semakin menumbuhkan minat lah. Passionnya semakin berkembang lagi. Oke. Terus kayak perbanyak relasi juga. Oh, relasi. Yes, relasi tuh gak sekedar kayak cuman teman-teman ngopi aja. Tapi mulai dari kayak roster. Roster terus pemilik kedai. Teman-teman kalian sendiri yang ngopi pun menurutku juga ngaruh banget sih. Gitu. Iya, soalnya itu jadi faktor pendukung banget loh buat kalian mau maju ke depannya. Oh gitu. Kayak gitu sih. Baik, jadi bisa dikatakan kalaupun belum memiliki kemampuan dalam dunia perkopian, lebih baik mencoba dulu menjadi karyawan atau staff di beberapa coffee shop yang sudah ada. Kalau enggak main-main dulu aja lah. Tanya-tanya, ngulik-ngulik dikit. Jadi selain mencari ilmu, toh juga mendapatkan bayaran kan? Yes, dan bener. bayaran tersebut juga bisa digunakan untuk modal awal membangun bisnis. Bener banget. Oke. Nah, baik, untuk semua pertanyaan sudah terjawab. Setelah ini kita akan melanjutkan ke segmen yang seru nih, yang pastinya akan menarik perhatian kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mojok Talk Show. Keluarga Chandra. Nyari apa? Hah? Cari pakai mulut, bukan pakai mata. Sampo anti ketombe dengan perlindungan 48 jam. Bisa tebak? Head and shoulder. Hot and saddle. Head and solider. Head and shoulders. Netizen membuktikan. Iya, semuanya benar. Move on ke Head and Shoulders. 5 kali lebih dahsyat ketombe basah dan apek kelar. Mau juga? Minta sama abang warungnya dong. Minta Head and Shoulders sama abang warungnya ya. Move on ke Head and Shoulders. Saudara itu yang mau relain hatinya buat si dia. Yang mau kasih tempat sama yang makan tempat. Yang mau susah walau sibuk ngunyah. Yang gak kenal nama tapi ikutan ketawa. Yang beda kepercayaan tapi duduk semeja. Yang beda cara makannya walau sama menunya. Di meja-meja itu, kami jadi saksi. Apapun makanannya, siapapun kita, semua diterima apa adanya. Dan itulah arti saudara sebenarnya. Halo Sobat Kaula Muda, terima kasih nih masih tetap di acara tercinta kalian, acara Mojok Talk Show. Baik, untuk sekarang nih, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di akhir segmen 2, kita akan kembali lagi dengan games. Nah, untuk game yang pertama, kita akan melaksanakan game 70 second atau 70 second. Oke, dan di sini dasarnya adalah saya akan menyampaikan pertanyaan yang mana akan dijawab cepat oleh Mas Sandro. Siap, Mas Sandro? Oke. Oke, Mas Sandro. Pertanyaan yang pertama, resepsionis atau barista? Barista. Lebih suka kopi luwak atau Toraja? Toraja. Oke. Tempat favorit nongkrong? Rumah sendiri. Rumah sendiri, oke. Favorit kopi? Geisha, oke. Sering bergadang? Banget. Oh, baik. Suka bisnis secara online atau offline? Offline, oke. Minuman favorit selain kopi? Air putih. Oke, bagus. Lebih suka produk brand mahal atau murah? Murah. Oke. Paling banyak pakai sosial media apa? Instagram, baik. Apa buah favorit Anda? Apel. Oke.
Tempat wisata di Jogja yang paling disukai? Pantai sih. Pantai. Favorit warna? Hitam. Hitam. Oke, bangun pagi biasanya jam berapa? Jam 8. Jam 8. Apakah punya hewan peliharaan? Punya? Apa? Kucing. Oke. Terus lebih suka kopi yang pahit atau manis? Pahit. Pahit, oke. Kuliah atau bisnis? Ini pertanyaan menjebak ini. Dua-duanya. Oke, salah satu aja. Bisnis. Oke, cukup. Waktu habis. Nah, nih Mas. Menurut Mas Sandro nih, berapa pertanyaan yang sudah Anda jawab tadi? Berapa ya? Sekitar 25 kali. 25? Wah, Anda kurang beruntung. Karena yang terjawab adalah 20 pertanyaan. Oke, untuk yang sekarang, kita masuk ke game yang terakhir. Udah siap Mas Sandro? Siap. Siap. Oke. Baik. Game berikutnya adalah mitos atau fakta. Oke, nanti Mas Sandro bisa jawab mitos atau fakta terkait pernyataan yang saya bacakan. Oke, siap Mas Sandro? Siap. Oke, yang pertanyaan pertama adalah kopi bisa bikin sakit kepala? Fakta atau mitos? Mitos sih kalau saya bilang. Oh, mitos. Oke, kenapa bisa begitu Mas? Sebenarnya nggak mitos juga sih. Kenapa? Gini, kan kopi sendiri kan ada kandungan kafeinnya. Oke. Dan terlalu banyak mengkonsumsi kafein pun bisa buat pusing. Tapi kalau buat saya sendiri ya nggak juga sih, asalkan dosis yang kalian minum tepat. Sesuai takaran lah ya? Aja. Yes, betul. Oke, baik. Lanjut. Minum kopi bikin melek, mitos atau fakta? 50-50. Oke, kenapa 50-50? Gini, kan ada nih beberapa orang yang minum kopi gara-gara melek. Ya, oke. Nah, tapi kalau saya sendiri enggak. Kenapa tuh? Mau minum kopi mau enggak tetap ngantuk, Mas. Tetap ngantuk? Sama aja. Emang bawaan dari lahir? Iya, itu mungkin. Pengaruh gen. Nah, itu tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kopi dapat memperlancar buang air besar, mitos atau fakta? Kayaknya 50-50 deh. 50-50, kenapa? Yes. Apa ya? Karena kurang tahu juga sih, Mas. Belum tahu apa? Belum mendalami hal itu. Apa. Terus selanjutnya adalah minum kopi bisa bikin happy, mitos atau fakta? Kalau fakta. Karena apalagi kalau kopinya mahal enak. Waduh. Oke, terima kasih. Itu tadi pertanyaan mengenai mitos atau fakta. Baik, sekarang kita meminta wejangan dari Mas Sandro. Buat kalian yang ingin membangun atau yang sudah membangun tapi bingung mau gimana, nah kita langsung aja tanyakan ke Mas Sandro. Silakan Mas Sandro. Oke. Jadi yang pertama buat kalian yang baru pengen memulai bisnis, jalanin dulu aja, nggak usah takut. Karena semua tuh bakalan ketemu jalannya. Asalkan kalian tuh konsisten, yakin sama diri sendiri, sama nggak cepet puas. Kuncinya itu sih, nggak cepet puas, konsisten sama yakin. Itu udah kunci paling pasti. Terus jangan malas-malasan. Kalau malas-malasan tuh kalian mau bisnis apapun pasti akhirnya juga tetap hancur. Bagi ke cinta itu tadi. Yes, cinta untuk passion itu harus dimasukkan banget. Lalu buat kalian yang udah bangun bisnis kalian, terlebih di bidang coffee shop atau perkopian apapun itu, tapi ngerasa gitu-gitu aja, kalian boleh kok belajar dari tempat-tempat lain. Katakanlah kalian libur dulu nih seminggu. Kalian di seminggu itu pergilah ke coffee shop lain. Tanya-tanya, lihat-lihat di Instagram. Gimana sih cara ngemas Instagram itu biar bisa engage follower lebih baik lagi lah. Sama biar tempatnya bisa diketahui orang lebih banyak lagi. Baik, itu tadi adalah sedikit wejangan buat kalian-kalian yang ada di rumah. Buat para kaula muda yang ada di rumah mengenai memulai usaha. Gimana sih konsisten dalam usaha kalian yang udah kalian bangun, udah kalian mulai. Dan kini sudah habis waktunya untuk menemani teman-teman kaula-kaula muda yang ada di rumah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Sandro atas waktunya dan juga wejangan-wejangannya atas segala informasi yang disampaikan kepada kita semua. Semoga informasi dan juga wejangan itu tadi bisa kita amalkan dan juga kita praktekkan di rumah. Oke, sobat kaula muda, saksikan terus acara Mojok Talk Show karena kita akan mendatangkan berbagai narasumber yang akan memberikan informasi dan juga akan memberikan inspirasi untuk kalian di rumah mengenai bisnis apa aja sih yang bisa kalian terapkan di rumah. Dan salah satunya adalah Mas Sandro ini sebagai contoh atau perwakilan dari para narasumber kita yang akan datang di kemudian hari. Sekian Mojok Talk Show pada malam hari ini. Terus saksikan Mojok Talk Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat malam.